Maka sebaik-baiknya manusia adalah yang menjadikan dalam setiap langkahnya adalah merupakan langkah untuk menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, langkah yang tiada lain untuk mengharap ridho Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Muda begitu gagahnya main bola, main bulu tangkis, main basket, ya. Masih gagah kaki ketika muda, tapi nanti ketika ajalmu, detik-detik akhir ajal sebentar lagi datang, maka kaki yang tadinya 2 berubah menjadi 3 karena bantuan tongkat. Ayo, bercermin dari orang tua kita yang sekarang sudah menggunakan tongkat. Masya Allah. Ya, nanti pun kita akan seperti itu. Ya, nanti pun kita akan dihadapkan dengan kondisi seperti ini. Ya. Maka dari itu, ayo, mumpung Allah masih memberikan kita panjang umur, sehat walafiat, jadikanlah kaki kita menjadi kaki yang senantiasa menuntun untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya apa kata malaikat Ijrail yang menjadi tanda-tanda ajalmu sebentar lagi datang? Lihatlah gigimu yang dulu putih tersusun rapih, sekarang sudah mulai banyak yang copot, sudah mulai banyak yang ompong. Itu pertanda ajalmu sebentar lagi datang. Masya Allah. Ya. Coba ayo kita renungkan. Kita coba hari ini muhasabah diri, ngukur diri, tahu diri dan sadar diri. Ya. Bercermin, lihat gigi kita semuanya. Ya. Kalau ternyata sekarang sudah banyak yang copot, banyak bantuan gigi palsunya, pertanda ajalmu sebentar lagi datang. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pesan malaikat Ijrail yang menjadi tanda ajalmu sebentar lagi datang adalah lihat matamu. Yang dulu 2 sekarang sudah menjadi 4. Karena bantuan kacamata. Ada yang min, ada yang plus, ada yang silinders, dan lain sebagainya. Itu pertanda ajalmu sebentar lagi datang. Masih muda, ayo rajin baca Quran kalau mata masih sehat. Ya, baca Quran di sepertiga malam. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Masya Allah. Kalau mata masih sehat, kita mau melihat apapun akan indah dan jelas di mata kita. Namun sebaliknya, kalau mata ini sudah banyak penyakitnya, ada yang min, ada yang plus, maka sulit kita untuk membaca apalagi mengkaji Al-Quran. Ayo, introspeksi diri. Kita ingat baik-baik bahwa ada sebuah keterangan mengatakan bahwa dalam 1 hari semalam malaikat Ijrail menatap kita sebanyak 70 kali. Masya Allah. Ya, serem gak kira-kira ya? Malaikat Ijrail menatap kita dalam 1 hari semalam sebanyak 70 kali. Kalau sehari cuma ada 24 jam. Coba kita kalkulasikan. Berarti dalam 1 jam berapa kali malaikat Ijrail menatap kita? Bila Ijrail datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Masya Allah. Ya. Coba bayangkan. Ketika malaikat Ijrail mencabut nyawa kita, kita dalam keadaan maksiat kepada Allah. Dan ternyata, nih, salah satu tanda-tanda terjadinya hari kiamat, tanda-tanda akhir zaman adalah banyak orang yang mati secara mendadak. Berarti kalau kita teliti, corona ini adalah surat cinta dari Allah. COVID-19 adalah
surat cinta dari Allah kepada kita sebagai hambanya. Allah ingin memberitahukan kepada kita bahwa sekarang kita sudah masuk fase umat akhir zaman dan tanda-tanda akhir zaman sudah semakin tampak. Apa contohnya? Adalah adanya COVID-19 menunjukkan banyaknya orang yang mati secara mendadak. Malamnya masih ibadah, ya, masih tahajud, paginya mati. Malam masih bekerja lembur, paginya mati. Malam masih tahajud, paginya mati. Ya Allah, ya. Malam masih main gapleh, balap 6, paginya mati. Malam masih main catur, sekak seter, paginya mati. Malamnya masih mancing bawa joran, paginya mati. Masya Allah. Ada pemirsa yang tukang mancing? Masya Allah, malamnya mancing, paginya mati. Tapi itu masih biasa pemirsa. Ada kemarin tetangga saya, malamnya mati, paginya mancing. Masya Allah. Ini luar biasa ya. Ayo, ini surat cinta dari Allah sudah semakin nyata. Bahwa ajal kita sebentar lagi akan datang. Ayo persiapkan. Baik para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang menjadi tanda-tanda ajalmu sebentar lagi datang, lihat kulitmu. Yang dulu kencang, melisnar, Masya Allah, sekarang sudah mulai banyak keriputnya. Lihat tangan kita, lihat wajah kita, lihat kaki kita, seluruh anggota tubuh kita, pandang satu persatu. Ya, kalau ternyata kulit ini sudah mulai banyak keriputnya, pertanda ajalmu sebentar lagi datang. Masya Allah. Kalau sekarang ini usia 40 saja keriput sudah mulai banyak. Tapi kalau kita baca kisahnya istri baginda Rasul yang bernama Siti Aisyah Ridho, ini dalam riwayat dikatakan usia 40 tahun tidak ada keriput di wajahnya. Masya Allah. Nih, ayah, bunda mau tahu resepnya. Kenapa Siti Aisyah sampai usia 40 tahun tidak ada keriput di wajahnya? Ternyata rahasianya bukan rajin ke salon. Rahasianya bukan bedak piksi, panbo, walet, dan lain sebagainya. Tetapi yang menjadi salah satu hal yang menyebabkan Siti Aisyah sampai usia 40 tahun tidak ada keriput di wajahnya. Bahkan Nabi sering memanggilnya dengan sebutan Ya Khumairah. Artinya pipi yang kemerah-merahan. Jawabannya ternyata ada dalam kitab Maulid Syarafal Anam. Ya miskiwati bi assalamu alaik. Masya Allah. Jadi dalam bait rawi ini dikisahkan bahwa wanginya aroma tubuh baginda Rasulullah melebihi wangi daripada minyak misik dan minyak kasturi. Dan ternyata inilah para pemirsa yang menjadi asbab Siti Aisyah tidak ada keriput di wajahnya karena sering bertabarukan dengan keringatnya baginda Rasulullah.